Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu lana tariqataha maktubun fil kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallatu Tuhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang saya hormati para kantor wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Baru pulang dari Jawa Tengah, Sulawesi Tengah. Saya hormati juga seluruh kepala kantor Kementerian Agama Kota Madia dan Kabupaten se-Jawa Tengah. Hadir yang sama-sama kita hormati, sejumlah rektor yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan tentu para ormas-ormas yang hadir di sini juga baru kita menyaksikan pelantikan pengurus baru pojok Nadiyin, pojok baca Nadiyin yang pengaruhnya sangat mengglobal. Jadi salah satu stakeholders Kementerian Agama khususnya di Jawa Tengah adalah pojok baca Nadiyin. Ibu-ibu, pengurus dan wanita, dan seluruh karyawan Kementerian Agama, para guru dan organisasi-organisasi profesi yang ada di lingkungan Kementerian Agama juga hadir. Memang Jawa Tengah ini memiliki banyak kekhususan. Insya Allah kekhususannya positif. Barangkali kantor Kementerian Agama yang paling cantik di Indonesia sekarang ini adalah Jawa Tengah. Ini kalah dengan Kementerian Agama Pusat. Jadi ini ada Pak Aceh Kepala Biro. Saya tadi bersama-sama dengan teman-teman melakukan kegiatan awal dan rangkaian memperingati Hari Jadi Kementerian Agama dengan background kantor pusat Kementerian Agama yang sudah saya lihat tegel-tegel atasnya ke Pak Aceh sudah mulai ada yang berguguran tegel-tegel kecilnya. Jadi begitu melihat Jawa Tengah ini, wah Masya Allah, luar biasa. Saya dari bahkan gayanya berapa? Saya pikir tadi lebih dari 10 miliar. Jadi ternyata nggak sampai seperti itu, tapi sudah bisa menampilkan wajah seperti itu. Pasti di sini ada efisiensi, dan pasti di sini ada pekerjaan dengan hati, bukan pekerjaan mencari keuntungan. Dan ini yang kita harapkan sebetulnya. Bapak
saudara sekalian, tadi diawali dengan adanya penampilan yang sangat menarik, kolaborasi lintas keyakinan dan agama di lingkungan Kementerian Agama. Ya. Jadi ternyata di sini banyak artis-artis juga. Ini baca nanti bisa pinjam ini artis di Jakarta. Ya. Memang agama itu adalah sahabat yang paling merepotkan. Sahabat karena kita nggak bisa hidup tanpa agama. Begitu pentingnya agama itu dalam hidup kita. Merepotkan, terutama dari kalangan awam. Itu memang iya, jujur menuntut loyalitas 24 jam. Ada namanya wajib, ada namanya sunnah, ada namanya haram, dan ada namanya makruh. Dan itu semuanya harus dihindarkan. Dan itu tidak gampang. Maka itu agama memang sahabat yang merepotkan. Tapi bagi orang-orang tertentu nanti, terutama aparat Kementerian Agama adalah sahabat. Tidak ada lagi kata merepotkan. Karena sudah mampu merasakan enjoyable, mampu merasakan nikmatnya sebuah pengabdian. Dan itulah disebut dengan ikhlas beramal. Apa yang dimaksud ikhlas? Dalam literatur sofistik ada dua macam ikhlas. Ada ikhlas dalam pengertian mukhlis, ada ikhlas dalam arti mukhlas. Bedanya apa? Mukhlis ya orang yang melakukan keikhlasan dalam melaksanakan kebaikan, tetapi masih mengingat-ingat, bahkan kadang-kadang atas nama taharus binimah masih menyebutkan kebaikan-kebaikan, masih menghitung kebaikan-kebaikan. Orang yang masih menyadari kalau dirinya harus berbuat baik karena Allah, karena Tuhan, itu namanya mukhlis. Akan tetapi kalau orang sudah tidak sadar melakukan perbuatan yang baik karena Tuhan tanpa pernah mengingat, maka itulah disebut dengan mukhlas. Jadi seharusnya kita sebagai warga Kementerian Agama tidak hanya menampilkan diri sebagai seorang mukhlis, tapi menjadi seorang yang mukhlas. Semua orang mukhlis itu mukhlas. Saya ulangi, semua orang mukhlas itu mukhlis, tapi tidak semua mukhlis itu mukhlas. Kalau orang sudah mencapai tingkat mukhlas, itu boleh dikatakan sudah bebas iblis. Ya, bersumpah iblis bahkan minta kepada Allah, ya, panjangkanlah umur kami seumur manusia, dan pasti aku akan menggoda anak manusia. Illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba yang sudah sampai ke tingkat mukhlas, belum sampai ke tingkat mukhlis. Jadi kalau mukhlis itu belum bebas iblis. Ya, jadi kalau ada orang melakukan kebaikan lantas dipuji dan tersembunyi dalam lipatan kalbunya sebuah kebanggaan, maka itu adalah masih mukhlis. Tapi kalau ingin dipuji lantas bersedih, ya Allah ampuni aku, mereka salah alamat memuji. Mestinya dipuji hanya Engkau, bukankah prestasi ini dari Engkau ya Allah? Aku enggak ada apa. Jadi tidak suka dipuji, bahkan sedih kalau dia dipuji. Itulah yang disebut dengan mukhlas. Menyebar dengan tangan kanannya
kanan kirinya pun juga tidak tahu, apalagi istri atau suaminya, apalagi orang lain tidak tahu. Ya. Jadi tapi ini jangan salah paham. Wah, saya mau ikhlas. Jadi sebagian rezeki yang dari luar saya simpan di kantor, yang di rumahnya amplop formal aja. Itu ikhlas. Tapi isi lacinya kemana? Jangan-jangan bukan kepada istri yang selama ini menghadiahkan anak. Jadi itu bukan mukhlas di situ. Mukhlas ialah benar-benar bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mencapai tingkat mukhlas itu tidak mungkin tanpa ada kesabaran. Dan kesabaran itu juga dalam Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Ada as-sabir namanya. As-sabir itu air susu dibalas air susu, air tuba ya dibalas air tuba juga. Itu orang awam. Naik kelas ada al-masabir. Al-masabir itu air susu dibalas air tuba. Kita yang memberi beasiswa, kita yang mempromosikan. Tapi begitu dia naik, kita dilupakan, lupa semua. Itu kalau kita mampu sabar terhadap perlakuan seperti itu, maka kita naik kelas menjadi al-masabir. Warga Kementerian Agama hendaknya jangan berhenti sampai tingkat as-sabir, naik kelas dan menjadi masabir. Bahkan kalau perlu yang paling tinggi yaitu as-sabur, sama dengan sifat Allah Asmaul Husna yang terakhir as-sabur. Apa itu as-sabur? Yaitu air tuba dibalas air susu. Air susu dibalas dengan air tuba biasa, banyak. Tetapi air tuba barusan kita dihina, barusan kita dipermalukan, tiba-tiba giliran dapat musibah kita yang kita berikan waktu terhadap mereka. Jadi ini sangat kontras. Dan itulah model kesabarannya Tuhan, as-sabur. Jadi seorang warga Kementerian Agama, pejabat, apalagi pimpinan harus sampai ke tingkat as-sabur. Dikata-katai seperti apa bukan, dia tidak akan pernah kecewa, berkecil hati, tersinggung, apalagi marah. Kenapa? Karena dia sudah sampai ke derajat as-sabur. Ini yang kita harapkan. Dan kalau kita sudah sampai ke tingkatannya seperti ini, seperti dicapai oleh ASN Jawa Tengah, seperti tadi adalah 6 penghargaan, maka sudah seharusnya kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita potongan tumpeng. Tumpeng itu penting sebagai kekuatan simbolik kita ada syukur. Karena kalau kita memuji, nah ini memuji juga bertingkat-tingkat dalam Al-Quran. Ada mulutnya memuji tapi hatinya enggak, itu tamaddah. Ada hatinya indah seperti yang dikeluarkan di mulutnya memuji, itu namanya tahmid. Tapi tahmid bukan bersyukur. Nanti bisa disebut syukur kalau kita berbagi terhadap orang lain. Ayo bersyukur, alhamdulillah, itu bukan syukur, itu baru tahmid. Syukur itu, ayo teman-teman, hari ini saya dipromosi menjadi pejabat, saya traktir di kantin, saya bayar. Seharusnya ini bukan untuk saya sendiri, untuk kita semuanya, tapi nggak mungkin mengangkat pejabat semua. Nah itu baru syukur. Jadi syukur itu mensyukuri nikmat Allah. Kita punya kantor baru seperti ini, kita punya aksesorisnya sangat indah. Ini kayaknya kita masuk ke sebuah hotel. Bahkan kalau hotel bintang 3 kalah, gordennya aja nih mahal. Pasti ada sentuhan-sentuhan ibu-ibu di sini terlihat. Iya, itu perlu kita syukuri. Tapi untuk Kementerian Agama jangan hanya berhenti pada tingkat syukur, karena dalam Al-Quran masih ada di atas
Kalau syukur, mensyukuri seluruh nikmat yang datang dari Tuhan. Tapi kalau asyakur, mensyukuri apapun yang datang dari Tuhan, disyukuri. Karena yakin betul Tuhan itu maha baik, tidak mungkin Tuhan mengeluarkan dari dirinya sesuatu yang tidak baik hanya karena kita tidak paham apa hikmah di balik itu, sehingga kita sering-sering kecewa terhadap kebijakan Tuhan. Jadi kalau orang yang sampai ke tingkat tasyakur, tidak pernah lagi kecewa, tidak pernah marah, dan tidak pernah berkecil hati, tapi optimis dan selalu berorientasi ke depan. Itulah kualitas asyakur. Bukan saja mensyukuri nikmat, tapi termasuk juga mensyukuri musibah, mensyukuri penyakit, mensyukuri kekecewaan, mensyukuri penderitaan. Itulah kualitas asyakur. Wa qalilun min ibadiy syakur. Hanya sedikit sekali di antara hamba-Ku yang sampai ke tingkat asyakur. Yang banyak bersyukur, lebih banyak lagi tidak bersyukur. Kementerian Agama harusnya berada pada poin yang mukhlas, tidak lagi mukhlis. Kementerian Agama harusnya sampai ke tingkat as-sabur, minimum al-masabir, jangan hanya as-sabir. Warga Kementerian Agama mestinya sampai ke tingkat asyakur. Jadikan contoh pada dirinya bahwa ternyata syakur itu nikmat. Kita bisa menikmati penderitaan, kita bisa tersenyum menerima kekecewaan. Kecewa itu indah. Inilah orang-orang yang berkualitas asyakur. Bapak-Ibu sekalian, beramal, jadi ikhlas beramal. Kita sudah tahu apa artinya ikhlas. Apa itu beramal? Di dalam Al-Quran itu ada dua istilah yang sering digunakan Tuhan. Ada beramal, melakukan sesuatu yang fa'al, pelakunya disebut dengan fa'il. Dan ada yang disebut dengan amal, pelakunya disebut dengan amil. Penggunaan kata fa'al, perbuatan yang dilakukan tanpa perencanaan, tanpa program yang bagus, dan dilakukan secara sembrono, itu adalah fa'al. Tapi perbuatan yang terprogram, penuh perencanaan, dikerjakan secara profesional, itulah disebut dengan amal. Perhatikan kata-kata amal dalam Al-Quran, itu adalah konotasinya baik, bahkan ditaklidkan. Ada sersembunyinya amal saleh, amal saleh. Amal saleh itu apa namanya itu muqayyad, takyid daripada al-amal. Sebetulnya tanpa disebut as-saleh, al-amal itu sudah saleh. Ya. Sama dengan Islam tawassul ya. Sebetulnya Islam itu sudah tawassul dalam ilmu saraf ya kan. Antara tulasi dan sudasi itu adalah aslam membentuk masdar Islam. Jadi kalau kita katakan Islam tawassul ya, rasa telinga bahasa Arab itu aneh gitu. Maka itu di negeri Arab itu jarang kita dengar Islam tawassul ya. Kan kalau Islam itu sudah tawassul, mabaina sulasi wa sudasi. Islam moderat, Islam itu sudah moderat, ditambah lagi moderat, yaitu katakanlah adalah sifat mausuf atau mudhaf ilaih. Nah, karena itu Bapak-Ibu sekalian, istilah-istilah yang kita pasang sebagai simbol kita itu perlu kita paham. Berarti aparat Kementerian Agama tidak hanya melakukan fa'al, perbuatan yang sembrono tanpa perencanaan, acak-acakan, ya, nggak ada kontrol ini. Tapi di sini adalah ikhlas beramal. Ya. Kalau fa'al, coba alam terkaifa fa'ala rabbuka bishabil fil. Itu kan hancur tuh. Bagaimana Tuhan menghancurkan Abraham. Jadi kalau fa'al itu pekerjaan dilakukan secara sembrono, ya acak-acakan, tidak punya planning, program, tidak punya evaluasi. Nah itu namanya fa'al.
Nah, Kementerian Agama ini harus ikhlas beramal, bukan main. Ikhlas beramal itu suatu predikat yang luar biasa, berat itu. Tapi kalau menjadi sudah kebiasaan, ala bisa karena biasa. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kantor baru ini tentu apa bahasa Arabnya kantor? Office. Ya banyak, maktabah juga bisa, idar, bisa. Dari kata idara itu yang apa ya, ada ikatan emosi. Ya. Misalnya Darul Hikmah, Darul Bayan, itu tempat yang punya kesan emosional, ada daya tarik tersendiri. Itu idar, ada. Kemudian biasa juga disebut maktabah, perpustakaan, tapi bisa juga terjemahkan menjadi kantor, maktabah. Dari akar kata katabah, semantiknya katabah itu adalah goresan yang fundamental. Maka itu katabah pada awal penggunaannya itu adalah tulisan yang dikaitkan dengan kitab suci. Dan pada nenek itu qara itu adalah bacaan yang berhubungan dengan bacaan suci. Jadi ketika Nabi diminta iqra, makna biqari, saya bukan pembaca, karena kata qara pada masa turunnya Quran tidak populer, karena bacaan kitab suci dan tidak pernah ada kitab suci turun di Mekah. Maka itu Nabi mengatakan makna biqari. Tapi apakah Nabi buta huruf tidak bisa membaca? No? Dia pedagang profesional, masa harus bisa membaca? Jadi kita jangan mengartikan Nabi Muhammad ummi itu buta huruf. Ummi itu kan bahasa Hebrew, artinya native, bahasa yang native speaker. Native-nya Rasul tidak pernah membaca kitab suci, yang membaca khat makhtutat itu. Jadi kata qara itu kaitannya dengan kitab suci. Kata-kata baik kaitannya juga dengan sesuatu yang suci, yang sakral. Menjadi maktabah, kantor, jadi Kementerian Agama ini adalah bukan hanya tempat untuk bekerja, tetapi tempat untuk menggores suatu prestasi, tempat untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya monumental. Nah, saya berharap kantor baru ini bukan hanya tempat bekerja setiap hari, tapi tempat penciptaan karakter. Bagaimana melahirkan sebuah karakter umat yang ideal melalui tempat itu. Inilah yang disebut dengan kantor. Mari kita menjadikan kantor ini adalah sebagai tempat memuncakkan prestasi, tempat untuk mendramatisasikan kehebatan potensi diri yang kita miliki. Jangan menampilkan sesuatu yang setengah-setengah. Itu bukan kantor. Ya, itu bisa pasar. Kantor asuh, pasar tidak sama. Ya, kalau di pasar ya dengan gitu ya saya bayar. Ya, tidak ada pelayanan sejati. Yang penting saya beli, ambil barang, penjual dan pembeli masing-masing tahu. Tapi kalau di kantor ada ikatan emosional antara pelayan dan yang dilayani. Mari kita menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk menggores prestasi. Mari menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk menggoreskan sesuatu yang monumental, amal jariah dan seterusnya. Bapak sekalian, program-program Kementerian Agama sebagaimana ditayangkan tadi dan juga disampaikan Pak Ali. Ya, aparat Kementerian Agama, pimpinan Kementerian Agama harus berani berpikir lain. Bahkan harus berpikirnya itu melampaui zaman. Alhamdulillah Bapak sekalian, ketika kita pertama melaunching apa itu ekologi, banyak sekali yang mencibir apa kurikulum cinta. Bahkan orang-orang Kementerian Agama sendiri ikut mencibir apa itu ekologi, kurikulum cinta.
zaman. Nanti setelah banyak korban di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, di mana-mana, barulah sekarang ini orang mulai ramai bicara tentang ekoturisme. Kita 1 tahun sebelumnya sudah melakukan hal itu. Bahkan Paus Leo 14 kemarin waktu pidato itu juga di Libanon, itu juga sudah menggunakan istilah ekoturisme. Karena bulan lalu saya mendampingi beliau di Vatikan, di antara seluruh pemimpin agama-agama yang hadir, ya, bahkan kepala-kepala negara yang hadir. Saya nggak tahu, satu-satunya yang diminta untuk mendampingi beliau ya di perjalanannya itu berdua ialah Menteri Agama Indonesia. Banyak minta untuk dibukakan kuburan Paus Fransiskus yang baru juga. Tidak ada satupun dibukakan. Pada di situ ada juga Syekhul Azhar, ada pemimpin umat yang lain. Giliran Imam Besar Istiqlal Jakarta datang, itu juga satu-satunya dibukakan. Dan ini juga ditolak. Tapi teman-teman memperlihatkan foto ini loh, pernah berjumpa dengan oh iya masuk. Jadi rupanya foto itu bisa jadi tiket masuk. Jadi teman-teman bekerjalah dengan ikhlas. Di mana ada keikhlasan, di situ pasti ada keajaiban. Tanpa keikhlasan nggak ada keajaiban. Percayalah. Kalau ada orang yang melawan orang ikhlas, sama dengan melawan Tuhan. Karena dia sudah bukan dirinya lagi. Dia adalah dirinya sebagai representasi dari Khalifatullah fil Ardh. Kalau kita betul menjadi seorang yang mukhlas, makanya itu Bapak Ibu sekalian, jangan takut mengambil keputusan selama keputusan itu dilakukan dengan cara yang sangat tulus, sangat ikhlas, maka malaikat langit pun juga akan memberikan. Itu kunci kehidupan. Lihatlah orang-orang yang ikhlas jatuh di satu tempat, terorbit di tempat lebih tinggi sebelum. Banyak sekali menteri-menteri kita yang dipecat, tapi jadi kepala negara. Dan jangan pernah mencoba-coba untuk menggali lubang. Pepatah mengatakan, siapa yang menggali lubang akan jatuh di dalam lubang. Dan kita yang sudah pernah jatuh di sebuah lubang, jangan jatuh di lubang yang sama, karena hanya keledai yang bisa jatuh di lubang yang sama. Bapak sekalian, apa itu ekoteologi? Eko artinya bumi tempat untuk menerima wahyu. Bumi tempat untuk menjawantahkan pesan langit. Jadi bumi itu adalah terestrial, sesuatu yang kalau tempat untuk menadah, terestrial. Sebaliknya ada langit, biasa disebut dengan celestial. Dalam bahasa Inggris, celestial itu sesuatu yang agung, tinggi, yang mengucurkan hujan. Wahsala pada semangat. Jadi ada hujan yang turun, kemudian jatuh ke bumi, maka disitulah muncul. Jadi perpaduan antara langit dan bumi itu sesungguhnya adalah konsep yang ekoteologis. Likulli syai'in khalaqna zawjayn. Segala sesuatu itu diciptakan Allah bersama-sama. Maka itu lisan ma'arif. Kalau ada orang yang punya pasangan, itu masih disebut al-yatim. Karena al-yatim, al-yatim syai'. Yang dimaksud yatim itu adanya keterputusan antara sesuatu yang diharapkan diinginkan dengan yang menjadi kenyataan. Makanya itu disebut yatim, masih ingin punya bapak, tapi bapaknya sudah meninggal. Lisan Arab kamus 14 gigi yang paling tebal bahasa Arab itu sekarang. Salah satu definisi yatim itu ialah orang yang belum memiliki pasangan. Jadi di sini masih banyak anak yatim di sini Pak.
dicarikan pasangan, mak coblak. Mak coblak itu dalam kamus agama itu sangat Penting. sama dengan membangun masjid, amal jariah. Jadi kita menjembatani orang-orang yang belum punya pasangan menjadi berpasangan, akhirnya orang itu terhindar dari perbuatan zina, maka itu pahalanya luar biasa. Dan berpasangan itu bukan hanya manusia, ada pasangan makhluk kosmos. Langit adalah suami, istri adalah bumi. Jadi langit adalah celestial, bumi adalah terrestrial. Tirulah pasangan makhluk kosmos itu. Sang suami manakala ini melakukan hubungan intim dengan istrinya, bumi, ada mula'abah dalam bahasa dalam agama Hindu ada namanya Kama Sutra. Apa itu Kama Sutra? Tanya orang Hindu. Ada waru'ah bahasa Katoliknya. Jadi sebelum kita melakukan hubungan suami istri itu harus ada pemanasan, mula'abah waru'ah. Makanya itu sang suami langit manakala akan berhubungan intim dengan istrinya diawali dengan mendung. Kadang-kadang ada kilat, kadang-kadang ada guntur. Itu pertanda isyarat siap menerima. Dan orgasme juga terjadi. Ditandai dengan keluarnya cairan masuk ke rahim ibu pertiwi bumi ini, maka lahirlah anak-anak makrokosmos, tumbuh-tumbuhan ini. Jadi mematahkan ranting pohon tanpa izin, maka itu bayangkan kalau anak kita dijewer, telinganya putus, pasti bapak kandungnya marah, ibu kandungnya apalagi ya. Maka itu merusak tanaman, merusak lingkungan, atau melakukan pembiaran terhadap musnahnya, apalagi dengan sengaja membakar. Tentu bapak kandungnya marah, ibu kandungnya marah. Dalam hal ini kita perlu belajar pada tradisi ini. Tidak boleh sembarangan menebak. Itu harus ada upacara. Maka itu kalau ke Bali banyak sekali pohon. Tidak ada pisang berkekuatan mematahkan ranting pohon. Apalagi kalau pohon itu sudah berdaun di atas 40 lembar, itu ada penghuninya. Jadi itu model simbolis untuk memberikan penghargaan pada saudara kembaran kita yang namanya alam. Alam ini jangan hanya dianggap sebagai objek, tapi itu adalah tanah. Maka itu ekologi yang kita kembangkan dari agama, ya, seperti yang dianjurkan oleh dunia sekarang. PBB juga mendeklarasi apa itu ekologi. Paus juga menggunakan ekologi. Dan media-media sosial kita dari juga begitu pentingnya ekologi. Alhamdulillah Kementerian Agama sudah merumuskan, bahkan sudah ditancapkan dalam kurikulum apa itu ekologi. Intinya adalah kurikulum cinta. Kalau sudah cinta yang bicara, lanjutkan. Kayak kambing terasa kopi katanya. Jadi kalau cinta, Tai kucing rasa kopi. gampang minta maaf, gampang memaafkan. Betul. Kalau sudah cinta yang berbicara, maka yang akan muncul adalah tatuan asing. Engkau adalah aku adalah Engkau. Kalau saya memberikan sesuatu yang banyak terhadapmu, aku gak perlu menyesal karena engkau adalah aku. Menyesal gak kalau kita berikan sebanyak-banyaknya kepada diri kita? Kan tidak kan? Nah sekarang kita akan upgrade, bukan hanya berlaku tatuan asing itu orang. Kucing tetangga pulang kampung, tuan, Mbak, kalau belikan makanan kucing. Kita kan gak punya kucingnya. Iya, itu kucing tetangga. Ya. Bukan kucing kita, masa kata pembantu. Enggak, itu adalah ayah. Nyonya kucing itu adalah aku. Kalau kucing itu lapar, seperti kalau kita sedang puasa juga. Bagaimana puasnya kalau buka puasa, maka seperti puasnya itu juga kalau kucing itu dimakan. Jadi jangan hanya tatuan asik kepada sesama umat manusia, tapi juga kepada binatang. Tumbuh-tumbuhan tanaman pot itu kuning. Kamu lapar,
siram engkau seger. Bagaimana nikmatnya kalau kita haus dikasih tatuan asli. Itu kurikulum kita. Dan bagi kita yang beragama, semua agama itu tidak mengandung istilah beda-beda. Baca dari agamanya, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, apalagi Islam. Wa ibn syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihah. Semuanya bertasbih. Ya. Hanya kita tidak bisa memahami tasbihnya mereka. Ini pernyataan Al-Quran. Semua pernyataan Al-Quran itu pasti akan terbukti Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang dengan adanya artificial intelligence, AI, ternyata ditemukan ada kacamata yang bisa melipat gandakan sampai sekian puluh ribu kali. Ternyata tidak ada benda itu vakum. Mimbar ini benda mati kata orang. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata sangat tajam, itu punya pergerakan, ada energi. Apalagi jam yang masih hidup seperti itu kuat energinya. Di mana ada getaran di situ pasti ada bunyi. Nah, diciptakan sebuah alat AI yang mampu lipat gandakan 20.000 kali daripada suara itu. Ternyata apa bunyinya? Daun-daun itu ternyata bertasbih. Ini ada Islam. Nabi beri pengajian antara maghrib isya dan masjidnya biasa. Jadi tiru sana. Hai sahabatku, pernah nggak mendengarkan pasir bertasbih? Masa pasir bertasbih? Nabi 7 butir pasir, karena lantainya masjid Nabi itu pasir, butir-butir pasir. Tangan Usman sini, ini pasir, dengarkan tasbih. Taruh di telinga, nggak ada tuh Rasulullah suaranya. Dempetkan di telinganya kata Rasulullah. Wah, seperti suara lebah. Itu bukan suara lebah, tapi tasbihnya pasir. Pasir itu dikasih ke tangan Abu Bakar, ya, tangan Umar, terakhir Umar, tangan Ali. Jadi Nabi menunjukkan bahwa nggak ada istilah benda mati. Jadi mengotori sungai bukan saja berdosa, tetapi kita tidak berberi kemakhlukan. Jadi kita harus tambah. Kalau MU mengatakan ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah islamiyah, maka Kementerian Agama harus tambah satu, ukhuwah makhlukiyah. Yes. Itulah kita dulu. Menjadikan sungai itu sebagai tong sampah umum atau WC umum. Ingat tatuan asli, kata orang Hindu, orang Buddha. Tatuan asli, engkau adalah aku. Engkaunya itu bukan hanya orang. Sekarang kita upgrade, engkau sesama alam semesta. Kita juga adalah alam semesta. Sungai itu juga alam semesta. Kita sama-sama makhluk Allah. Berarti saudara kembaran kita juga mengotori sungai sama dengan mengotori diri sendiri. Maka itu bahasa agama yang paling efektif untuk memelihara. Nah inilah yang saya sampaikan pembicaraan kami dengan Paus beliau ke-14. Terus panjang jalan, lumayan panjang, berdua di sini. Deklarasi Istiqlal. Banyak sekali deklarasi yang ditandatangani Paus di Vatikan. Tapi yang diprioritaskan besok ini untuk ditindaklanjuti adalah deklarasi Istiqlal Vatikan. Ada 3 poin yang kita akan bahas nanti. Pertengahan Desember ini akan ada putusan Paus dari Vatikan ke Istiqlal Vatikan. Pertama adalah dehumanisasi, dengan mengajak seluruh pimpinan umat beragama untuk memperkenalkan religious diplomasi. Diplomasi politik, diplomasi Kementerian Luar Negeri itu ya diplomasi populer itu ya itu tidak menunjuk. Tapi religious diplomasi mengikat rasa kebersamaan sebagai hamba Tuhan. Itu dicobakan, itu kita kembangkan. Cegah perang dengan menggunakan religious diplomasi. Diplomasi dengan menggunakan bahasa agama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki
dipersempit. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Tidak ada kata-kata innamal muslimuna ikhwah dalam Quran. Yang ada adalah Innamal mu'minuna ikhwah. Mana mukmin? Mukmin ialah orang yang percaya terhadap Tuhan. Tuhan yang mana dia percaya dan bagaimana caranya? Ada hadisnya. Nahnu bitawahir wallahu ta'ala sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak. Urusan hatinya orang itu urusannya Tuhan. Itu kata Rasulullah ketika menegur Zaid bin Usama ketika membunuh orang yang sedang bersyahadat. Usama ini adalah panglima angkatan perang yang diangkat Nabi menjadi panglima angkatan perang ketika masih umurnya 19 tahun. Protes apa sih? Anak muda kok diberikan tongkat panglima. Nah, begitu dia membunuh orang bersyahadat, dilapori oleh sahabat saya cemburu karena bukan ini yang diminta jadi panglima. Itu anak muda menjadi panglima, orang bersyahadat dibunuh. Nabi marah. Ada ulatnya di sini. Panggil Usama. Siap Rasulullah. Ada apa yang Rasulullah memanggil saya? Kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat. Oh begini Rasulullah itu very dangerous man, bukan bahasa Inggrisnya. Itu sangat berbahaya. Dia bawa senjata dan dia membunuh teman-teman kita. Kenapa dibunuh? Orang bersyahadat itu penyelamatan. Mau ke samping jurang, mau ke atas bukit. Jadi tidak ada tempat pelarian. Jadi caranya untuk selamat dia bersyahadat. Jadi syahadat itu hanya di mulutnya. Dia bersyahadat karena ini selamat. Keluarlah hadis itu. Nahnu lakum bitawahir wallahu ta'ala sarair. Jadi kalau orang itu sudah bersyahadat secara pasti, apalagi orang anak pasti syahadatnya bagus ya kan. Jangan dikorek lagi aliran sesat atau enggak. Siapa yang berhak menyesatkan sebuah aliran? Jangan-jangan kita nanti seperti kasusnya Al-Kharraj, ya. Pemimpinnya seorang ahli fikih yang dihukum seorang ulama tasawuf. Wah, aliran sesat. Al-Kharraj dieksekusi ya, oleh ahli tasawuf. Apa yang terjadi? Kucuran darahnya jatuh ke lantai, membentuk kaligrafi la ilaha illallah. Gemetar wujudnya, jangan-jangan kita salah. Dan tidak pernah terjadi penghukuman seperti itu lagi sesudahnya. Jadi jangan menghakimi hatinya orang, jangan menghakimi pikirannya orang. Tapi nanti kalau sudah mempengaruhi ada kriminalnya di dalam masyarakat, baru kita tenangkan. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat dengan kita, terimalah itu sebagai satu konfigurasi makhluk Allah, lukisan Tuhan yang ada warna kontras. Jangan memaksakan orang lain untuk sama dengan pendapat kita. Ya, itu tidak seperti itu sebab kita. Walau syaa rabbuka la ja'alnakum ummatan wahidah. Itu lau di situ. Kalau lau itu mustahil. Kalau idza itu pasti terjadi. Kalau in boleh iya, boleh tidak. Makanya itu insya Allah. Bukan lau syaa Allah, bukan idza syaa. Bapak sekalian. Jadi ekotologi ini tidak lain adalah memelihara keseimbangan antara tiga komponen apa yang kita istilahkan dengan man, nature, and God. Manusia, alam, dan Tuhan. Kalau hanya Tuhan dengan manusia ya korban ke alam semesta. Kalau hanya Tuhan dengan alam, manusia jadi korban. Kalau hanya manusia dan alam, ya Tuhan yang hilang. Akhirnya kita dua-duanya korban, alam dan manusia. Maka itu Kementerian Agama hadir untuk mensinkronisasikan antara God, man, and nature. Inilah Kementerian God, man, and dan ternyata ini yang menjadi konsep dunia sekarang. Lihat The Sacred Nature bukunya karya Abisam. Kalau ini dunia ini selamat, kalau ini menunda dunia ini kiamat, maka tidak ada cara lain. Kebalikan, dunia menjadi eko-teologi. Nah, jadi teologi kita sekarang ini terlalu maskulin, maka itu perlu demaskulinisasi teologi. Ini tugas kita kementerian agama.
maskulin, jantan. Bayangan kita tuh jantan. Power struggle menonjol, struggling bangsa, pokoknya raja. Uluhiyahnya menonjol, padahal Allah memperkenalkan rububiyahnya dalam Al-Quran. Ya kan? Uluhiyah itu maskulin, rububiyah itu feminin. Tuhan lebih banyak memperkenalkan dirinya sebagai Rabbun daripada Ilahun. Ilahun itu Tuhan lebih maskulin, oriented. Rabbun itu lebih feminin, pencinta, halus, nurturing, oriented. Nah, Allah memperkenalkan seperti itu. Jadi Allah atau Tuhan semua agama lebih menonjol sebagai Tuhan feminin daripada Tuhan maskulin. Lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Tuhan seperti itu. Nabinya pun juga lebih menonjol semuanya itu sebagai feminin prophet. Apalagi kitab sucinya, coba kita lihat. Bertebaran kata-kata cinta. Ar-Rahim 114 kali. Ya, Ar-Rahman 50 kali. Belum lagi yang At-Tawwab, Al-Ghafur, bertebaran sifat-sifat feminin Tuhan dalam Al-Quran. Ada sih memang sifat maskulin Allah, Al-Muntaqim, Maha Pendendam, Al-Mutakabbir, Maha Sombong, Al-Jabbar, Maha Pemaksa, tapi hanya tertulis satu kali dalam Al-Quran. Halaman demi halaman Allah menunjukkan dirinya lebih menonjol sebagai feminin God, Tuhan Maha Pencipta. Tapi aneh bin ajaib, kenapa hambanya lebih menonjol sebagai super maskulin? Apa mau dibakar, semuanya mau dihancurkan, semuanya mau dibulldozer. Nah sekarang kita harus memberikan green theory, itulah ekoteologi. Kembalikan substansi ajaran agama untuk menembutkan jiwa, meluruskan jalan pikiran. Itulah ekoteologi, itulah green theory. Dan tugas siapa ini? Adalah tugasnya kita sebagai Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama tidak mampu untuk mengembalikan posisi nurture pada agamanya, maka itu bisa menjadi indikator kegagalan kita. Jangan-jangan Kementerian Agama juga menjadi faktor untuk semakin maskulinnya umat beragama. Semakin maskulin umat itu semakin jauh dengan Tuhan, tapi semakin feminin umat itu semakin dekat dengan Tuhan. Maka itu kita tiru Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Enggak ada tuh Bismillahirrahmanirrahim wal Jabbar dengan nama Allah yang Maha Pemaksa dan Maha Kuat keras. Enggak ada. Ya. Karena full kuwal Quran. Maka itu tugas kita di Kementerian Agama ini adalah bagaimana menciptakan suasana cinta antar sesama. Jangan sampai di antara kita dan sini, ketika mengajarkan agama, sadar atau tidak sadar, dia mengajarkan kebencian terhadap agama lain. Itu bukan mengajarkan agama, mengajarkan kebalikan agama itu sendiri. Pengajaran agama itu harus menumbuhkan rasa cinta satu sama lain, bukan rasa benci satu sama lain. Ingat banyak ayat. Walau para nabi yang ada, Allah memuliakan anak cucu Adam. Enak. Siapapun merasa anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, kewarganegaraannya, berapapun umurnya, hormati. Karena itu adalah Allah mengatakan walaqad karramna. Dalam bahasa Arab itu karam itu paling mulia. Tuhan tidak mengatakan walaqad faddalna bani Adam. Faddal itu proven, penghargaan budaya tertinggi. Tapi kalau karam itu sakral. Nah Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, bukan walaqad faddalna bani Adam. Luar biasa. Inilah prinsip-prinsip kita menata keagamaan kita di Indonesia. Sehebat apapun pertumbuhan ekonomi sampai 8% digit, dan inflasinya mungkin jauh turun dari 1 digit, tidak ada artinya itu semuanya kalau tidak tercipta kerukunan dalam masyarakat. Apa artinya kekayaan? Kalau kita harus
Banyak contoh di negara-negara lain. Potensi negara yang sangat kaya, tapi perang begitu keluar di jendela saja itu ditembak. Nah, kerukunan adalah faktor yang sangat penting untuk merasakan kebahagiaan. Tanpa kerukunan tidak ada kebahagiaan. Benar nggak ya Bapak Ustaz? Betul. Jadi kebahagiaan itu tidak mungkin terwujud tanpa adanya kerukunan. Kerukunan melahirkan kedamaian, kedamaian melahirkan keindahan, keindahan adalah indikator terwujudnya kebahagiaan. Karena itu peranan Kementerian Agama sangat penting. Saya mohon kepada kita semuanya, ya, dimanapun juga teman-teman ini juga ya. Jadilah teladan masyarakat. Jam kerja Kementerian Agama itu bukan hanya pagi sampai sore, tapi 24 jam. Inilah risiko menjadi pegawai kementerian. Kalau pegawai kementerian lain, kata Profesor Hamka, backgroundnya seperti kayak biru, hijau, coklat, tapi backgroundnya Kementerian Agama itu putih. Setetes cinta kita itu akan sangat norak. Dan Kementerian Agama 24 jam kantor. Coba Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pakai jilbab, tapi giliran hari Sabtu Minggu setengah telanjang di pantai. Diteriakin orang, oh itu Ustaz kok pakai begitu? Di mana Kementerian Agama? Kalau kementerian lain nggak ada urusan. Jadi 24 jam masyarakat itu menonton. Inilah masalahnya buat kita semuanya Bapak Ibu. Masyarakat itu menghendaki aparat Kementerian Agama itu seperti malaikat. Padahal kita bukan malaikat. Kita manusia biasa. Bagi saya, kalau tidak bisa menjadi seperti malaikat, yang penting jangan seperti iblis. Betul. Apalagi iblis yang stres. Jadi ternyata efek sosial menjadi pegawai Kementerian Agama itu beban sosialnya sangat berat. Terasa kan Bapak Ibu sekalian? Mau pergi ke pasar aja, ya, nggak pakai dulu berat tetanggaan pasar, nggak mau ya. Tapi kalau instansi lain nggak ada urusan, pakai daster juga ke pasar. Tapi kalau ibu-ibu kerja di Kementerian Agama, saya kira siapa? Biasanya pakai itu. Nah itulah antara lain. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, sedikit noda kelihatan Kementerian Agama terlihat sangat besar. Besar noda di tempat lain kelihatan sangat kecil. Maka itu mari kita menghindari noda-noda itu Bapak Ibu sekalian. Saya mengingatkan mulai hari ini dan seterusnya Bapak Ibu, gedung baru ini bersih, cantik. Jangan yang kantornya bersih, tapi perilaku kita, jalan pikiran kita, hati kita juga harus sebersih dengan kantor ini. Jangan pernah mengambil yang bukan hak. Dan definisi hak itu kan jelas. Wah ini hadiah. Hadiah itu beda dengan riswah. Pemberian pasca prestasi itu hadiah. Tapi pemberian sebelum prestasi itu riswah. Sokongan. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, hindari sokongan. Jangan pernah memasukkan ke dalam pekarangan rumahnya amplop yang bukan haknya. Nanti anaknya juga gak beres. Ada orang kita, anak pertamanya autis, anak keduanya masih di penjara karena narkoba, anak ketiganya masih di penjara karena nabrak orang mati. Ya, dianya sendiri juga stroke sebelum waktunya. Bukan hanya itu, istrinya selingkuh karena selalu gak dapat belanja biologis. Nah, di depan mejanya banyak makanan tapi gak bisa dimakan. Pak jangan makan nasi. Itu Kolesterol. gula. Ya udah, daging aja Pak, jangan ini super kolesterol. Kalau begitu kopi aja, jangan pakai gula. Kopi tanpa gula rasanya kayak apa?
Kalau kita miskin nggak ada di atas meja, mungkin tidak terlalu menderita. Tapi ini lengkap di depan meja uang banyak, semuanya terlarang. Itu neraka sebelum waktunya. Sekali lagi, mungkin kita sependapat bahwa kita Kementerian Agama ini, aparat Kementerian Agama, tujuan kita bukan mencari sesuatu yang paling besar, yang paling banyak, paling tinggi, tapi yang kita cari adalah yang paling berkah. Amin, 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 amin. Sedikit tapi berkah itu kita lebih Sedikit tapi berkah.